Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur tentu Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita banyak bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pahala besar di sisi Allah. Allah langsung bersalawat kepada kita sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Definisi dari Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, munazzil ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikatul Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril, dan diakhiri oleh para ulama mengatakan ta'abud litilawatihi, membacanya adalah ibadah. Tentu membaca Al-Quran banyak fadilah-fadilahnya yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran datang nanti pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan dalam hadis ini, fi hadzal hadithi amru bi tilawatil Qur'an. Dalam hadis ini adalah perintah besar untuk senantiasa membaca Al-Quran. Wa annahu yashfa'u li ashabi, karena Quran datang nanti pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Syafaat kita tahu adalah penolong. Sebuah hari yang tidak bermanfaat, harta dikumpulkan, anak dibesarkan. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada sebuah hari, yang hari kiamat, tidak bermanfaat harta yang dikumpulkan, anak yang dibanggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati salim. Para ulama mengatakan hati salim adalah hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain jelas keutamaan Al-Qur'an yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan pula. Salah satunya lagi adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahir, dia mahir membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil barara, bersama malaikat yang dimuliakan. Subhanallah, ketika kita mahir membaca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan makhraj yang benar, bersama malaikat yang dimuliakan, kata Nabi SAW, walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'tahu fihi, dan dia terbata-bata dalamnya membacanya, wa huwa 'alaihi syak, dan baginya ada kesulitan, lahu ajrani, baginya dapat 2 pahala. Terbata-bata kita membaca Al-Quran, ya, kemudian kita dalam kesulitan, bagi kita dapat 2 pahala. Para ulama mengatakan, apa nih maksud ajrani? Pertama adalah pahala ketika kita ingin membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala ketika kita mempelajari Al-Quran. Artinya ketika kita terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kita seyogyanya untuk belajar membaca Al-Quran. Subhanallah, seperti kita orang Indonesia banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Contoh, bacaan Al-Quran yang menurut kita biasa tetapi membuatnya fatal maknanya. Contoh, kita membaca
Alhamdulillah. Apa artinya? Alhamdulillah, secara makna kita ketahui inilah segala puji kepada Allah, dengan seharusnya kita baca dengan al-ha, ha dengan makhrajnya, yakni wasatul halq, tenggorokan tengah, ha. Alhamdulillah seyogyanya, tetapi kita baca alhamdulillah. Artinya segala kebinasaan atau segala kehancuran pada Allah. Ini bertukar maknanya jadinya. Artinya ketika kita ingin membaca Al-Quran, tentu kita harus belajar Al-Quran ini. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan dalam hadis ini apa dimaksud karamul bararah humul malaika, seperti mana yang kita jelaskan tadi. Apa dimaksud dengan karamul bararah dalam dalil ini? Alladzi yaqra'u wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, adalah para malaikat. Para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu fadilah Al-Qur'an banyak sekali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Orang yang mulia dengan Al-Qur'an, Allah akan angkat derajatnya. Allah katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadza kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sebuah kaum dengan kitab ini, yakni Al-Qur'an, wa yad'u bihi akharin, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan bagi orang yang menyia-nyiakan Al-Qur'an. Artinya ketika kita ingin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus dekat dengan kitabullah. Tidak hanya membacanya, tentu kita mengamalkan isi-isinya Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh salaful ummah. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.